Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Nama aku Alifa Fitriani, mahasiswi Universitas Mercu Buana tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi ilmu sama kalian semua dengan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah Matematika Bisnis yang telah aku pelajari. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siska Widya Utami SEMAK selaku dosen mata kuliah Matematika Bisnis ini. Oke, jangan lama-lama, langsung kita mulai. Yang pertama ada materi mengenai penyusutan. Penyusutan atau depresiasi dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap. Contohnya seperti gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Akuntansi mengenal 5 metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, metode satuan jam kerja, dan metode satuan hasil produksi. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas mengenai penyusutan metode satuan jam kerja. Penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan berapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Jadi, metode ini berdasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakainya, bukan lama waktu aset tersebut saat tahun beroperasi. Rumus untuk menghitung besarnya penyusutan metode satuan jam kerja yaitu kita menghitung tarif penyusutannya per jam. Rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Sedangkan untuk menghitung besar penyusutan per periode adalah jumlah jam kerja periode dikali tarif penyusutan per jam. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah mesin dengan harga perolehan 230 juta, nilai residu 30 juta. Taksiran jam kerja selama umur ekonomis 20.000 jam. Selama tahun 2021, mesin tersebut telah dipakai selama 2.000 jam. Hitunglah penyusutan menggunakan metode satuan jam kerja. Yang pertama kita menghitung tarif penyusutan per jamnya dulu ya. Rumusnya itu harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jam kerja. Harga perolehannya 230 juta dikurang nilai sisa 30 juta dibagi taksiran jam kerjanya itu 20.000. Ketemunya 10.000. Selanjutnya menghitung beban penyusutannya pada tahun 2021 ini mesin ini udah dipakai selama 2000 jam. Rumusnya itu 2000 dikali 10.000 tarif penyusutannya ketemunya 20 juta. Nah, jadi beban penyusutannya adalah 20 juta. Next, materi selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Obligasi pada umumnya adalah obligasi berbunga, yaitu obligasi yang memberikan bunga secara periodik kepada pemegangnya. Obligasi lainnya adalah obligasi tak berbunga, yaitu obligasi yang tidak memberikan bunga sama sekali, tetapi pembayarannya atau pelunasannya sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Aku mau membahas mengenai obligasi yang tak berbunga. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 100 juta jatuh tempo dalam 5 tahun. Berapa harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield J5 sama dengan 15%? Nah, perlu diketahui rumus dari menghitung obligasi tak berbunga yaitu F itu nilai nominal dibagi 1 ditambah I itu yield per periode dipangkatin N itu jumlah periode. Langsung aja dimasukin ke dalam rumusnya. F nilai nominalnya itu sebesar 100 juta dibagi 1 ditambah I itu kan yield per periode. I itu ada rumusnya yaitu JM per M. Jadi 15% dibagi 5 ketemunya 3%. Nah, kita jadiin ke dalam desimal yaitu jadinya 0,03. Lalu dipangkatin sama jumlah periode. Nah, jumlah periodenya ini kan 5 tahun dikali 5 jadi ketemunya 25 periode. Ketemunya Rp47.760.556. Jadi nilai wajar obligasi saat yield J5 sama dengan 15% adalah sebesar Rp47.760.556. Selanjutnya materi mengenai yield and return. Yield ialah tingkat keuntungan atau imbal hasil yang sebenarnya diperoleh investor obligasi. Beberapa produk-produk keuangan pasar modal, instrumen-instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang biasanya dijual di bawah nilai nominalnya atau dijual dengan harga diskon sehingga sering juga disebut produk keuangan berdiskon. Besarnya diskon dihitung dari selisih antara nilai nominal dengan harga jual. Nah, kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai yield diskon bank. Langsung masuk ke dalam contoh soal. Sebuah sertifikat deposito mempunyai nilai nominal 400 juta dan berjangka waktu 100 hari. Dijual dengan harga 350 juta. Berapa yield diskon bank? Perlu diketahui rumus dari yield diskon bank adalah D yaitu diskon dibagi F nilai nominal dikali 360 dibagi T jumlah hari hingga jatuh tempo. Langsung masukin ke dalam rumusnya. Diskon dihitung dari selisih nominal dengan harga jual. Nominalnya 400 juta dikurangin harga jualnya 350 juta ketemunya 50 juta. Jadi 50 juta dibagi
Harga nilai nominal 400 juta dikali 360 dibagi 100, ketemunya 0,45. Kita jadikan ke dalam persen, jadi 45%. Nah, yield diskon bank dari sertifikat deposito tersebut berarti sebesar 45%. Sedangkan return juga dikenal sebagai pengembalian keuangan. Dalam istilah yang paling sederhana adalah uang yang dihasilkan atau hilang dari investasi selama beberapa periode waktu. Return positif mewakili keuntungan, sementara pengembalian negatif menandai kerugian. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal return. Pak Yanto merupakan seorang investor yang membeli 10.000 lembar saham biasa pada harga 200.000 per lembar dan dijual 1 tahun kemudian pada harga 130.000. Dividen Pak Yanto adalah 50.000 per lembar. Pada akhir tahun, Pak Yanto ingin mengetahui apa yang terjadi dengan investasinya. Hitunglah return yang diterima Pak Yanto. Oke, dari soalnya kita ini udah tahu ya bahwa Pak Yanto ini menerima kerugian. Bisa dilihat dari dia beli dari harga 200.000, 1 tahun kemudian dia jual dengan harga 130, berarti dia itu rugi. Nah, pertama, kalau kita mau mencari return, kita harus menghitung dividen yield-nya dulu. Nah, untuk menghitung dividen yield-nya, rumusnya itu D pangkat T dibagi P pangkat T min 1. D-nya ini dividen, dan P pangkat T min 1-nya itu nilai belinya. Jadi 50.000 dibagi 200.000, ketemunya 0,25. Kita jadikan ke dalam persen, jadinya 25%. Setelah itu kita hitung capital gain. Nah, capital gain-nya ini Pak Yanto ini termasuk ke rugi ya. Jadi kita menghitung capital gain loss. Rumusnya itu P pangkat T dikurang P pangkat T min 1 dibagi P pangkat T min 1. P pangkat T itu adalah nilai jualnya. Nilai jualnya itu sebesar 130.000. Dan P pangkat T min 1 ini adalah harga belinya, yaitu 200.000. Langsung dimasukin ke dalam rumusnya, ketemunya 0,35. Kita jadikan ke dalam persen ya. Jadinya minus 35%. Kenapa? Karena Pak Yanto ini rugi. Jadi kalau rugi itu pasti tandanya minus. Setelah itu langsung kita masukin ke dalam rumus total return, yaitu total yield ditambah sama total capital gain loss. Nah, tadi total dividen yield-nya itu di 25% ditambah sama capital gain loss-nya, yaitu minus 35%. Ketemu minus 10%. Jadi investasi Pak Yanto mengalami kerugian sebesar 10%. Next, materi mengenai kriteria investasi lainnya. Investasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan dan yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Kriteria investasi biasa digunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Ada 5 kriteria investasi, diantaranya payback period, gross benefit cost ratio, net present value, internet rate of return, dan net benefit cost ratio. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas mengenai payback ratio atau periode peluang pokok. Artinya, waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. Nah, ada indikator dari payback period, yaitu semakin cepat kemampuan proyek mampu mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi, maka proyek tersebut semakin baik dalam satuan waktu. Nah, rumus dari payback period yaitu I itu adalah nilai sekarang investasi dibagi RNCV atau rata-rata net cash flow tahunan dikali 1 tahun. Langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Sebuah proyek investasi memiliki nilai investasi 45 juta dengan aliran kas bersih setiap tahunnya adalah 22.500. Hitunglah payback period dari investasi tersebut. Nah, diketahui dari contoh soalnya, I itu adalah nilai sekarang investasi sebesar 45 juta dan RNCV adalah rata-rata net cash flow tahunan sebesar 22.500. Langsung dimasukin ke dalam rumus, 45 juta dibagi 22.500 dikali 1 tahun, ketemunya 2 tahun. Jadi payback periodnya adalah 2 tahun. Maka modal awal investasi yang dihabiskan, modal awal investasinya itu 45 juta ya, bisa kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa proyek investasi ini merupakan proyek investasi yang baik karena dalam kurun waktu 2 tahun proyek ini bisa mengembalikan modalnya. Oke, the last one mengenai materi valuta asing. Valuta asing atau falas merupakan pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Transaksi valuta asing dapat terjadi di pasar valuta asing. Nah, pasar valuta asing ini juga dikenal sebagai pasar falas. Pasar falas merupakan tempat pertukaran berbagai macam mata uang yang berbeda, tentunya rate atau harga valuta asing berdasarkan kurs. Kurs valuta asing atau sering pula disebut sebagai nilai tukar mata uang termasuk dalam ilmu dasar dunia ekonomi, di mana tujuan utama mempelajari soal kurs valuta asing adalah menyamakan besaran transaksi yang hendak dilakukan berdasarkan nilai mata uang tertentu pada mata uang lokal.
Langsung masuk ke dalam contoh soalnya, PT Trisarana Utama ingin membeli barang fitting untuk kebutuhan stok dengan total harga 10.800 US dollar. Jika PT Trisarana ingin membayar menggunakan uang cash, berapa besaran yang akan dibayarkan oleh PT Trisarana Utama? Oke, perlu diketahui juga, beberapa jam yang lalu aku udah search di Google kalau nilai jual dari Bank Indonesia itu sebesar 14.359 ya. Itu menurut Bank Indonesia. Jadi kita pakai itu aja. Nah, tadi PT Trisarana Utama beli fittingnya dengan harga 10.800 US dollar. Langsung kita kalikan dengan harga jual dari Bank Indonesia US dollar, yaitu sebesar 14.359 rupiah. Ketemunya itu 155.077.200 rupiah. Jadi PT Trisarana Utama harus membayar uang sebesar 155.077.200 rupiah untuk membeli barang fitting tersebut. Oke teman-teman, sekalian dari presentasi aku juga mau minta maaf jika dalam penjelasan atau contoh soal ada beberapa yang salah atau kurang tepat. Mohon dikoreksi lagi lewat komen di bawah ini ya. Semoga penjelasan materi dari aku dapat membantu teman-teman semua untuk belajar. If you like my video, don't forget to like and share ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat lagi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Salam sehat semua.